Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, senang, bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah hari ini. Puji Tuhan, kita masih diberi anugerah hari baru oleh Tuhan pagi ini. Tentu dengan berkat Tuhan yang baru yang bisa kita nikmati sepanjang hari ini saudaraku. Dan doa saya bagi saudara semuanya dimanapun mendengar, menonton renungan ini, bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita, saudara semuanya boleh diberkati Tuhan di sepanjang hari ini. Dan pagi ini kita akan menerima kebenaran firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita terlebih dahulu berdoa, memohon pimpinan Tuhan menyertai dan memimpin hidup kita hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan di pagi yang indah ini, bersyukur untuk kebaikan-Mu yang sudah menyertai hidup kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita kembali akan menerima sapaan firman Tuhan yang saya siapkan satu bagian dari ayat firman Tuhan yang terambil dari kitab Amsal pasal yang ke-22 ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan bagi kita. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Saya yakin kita sudah sering mendengarkan ayat ini sebagai ayat penuntun bagaimana kita dapat menjaga diri kita, dapat menjaga kesaksian hidup kita untuk selalu baik dan menjadi berkat bagi sebanyak mungkin orang. Topik renungan kita pada pagi hari ini adalah jagalah nama baik Anda. Mari saudaraku, jika kita benar-benar menghargai diri kita, jaga kesaksian saudara. Duke Ellington adalah seorang pianis, sekaligus juga komposer, konduktor, dan pemimpin band jazz yang termasuk legendaris yang berasal dari Amerika Serikat. Beliau ini sepanjang karirnya bermusik, ia termasuk telah menghasilkan begitu banyak karya yang luar biasa sepanjang hidupnya. Sehingga namanya sebagai seorang musisi dan seorang komposer jazz masih terus dapat dibicarakan orang. Bahkan setelah 40 tahun lebih dia meninggal dunia, orang masih mengenang dia sebagai seorang legendaris musik jazz yang sangat luar biasa. Dan mengapa orang begitu mengenang dia? Ada sebuah kalimat yang diungkapkan sebelum dia meninggal. Beliau mengatakan begini, ya, sebelum dia menghembuskan napas terakhirnya, beliau berkata bahwa musik adalah bagaimana saya hidup. Dikatakan juga alasan saya untuk hidup dan bagaimana saya akan dikenang kelak setelah aku tidak ada lagi. Itulah kalimat yang membuat dia begitu dikenang banyak orang. Musiknya itu bagaimana dia hidup. Ya, artinya musik yang diperankannya itu merupakan sebuah kesaksian hidupnya. Dan dikatakan juga seperti yang saya katakan tadi, alasan untuk dia hidup. Jadi dia bermusik menjadi sebuah alasan mengapa saya hidup. Jadi sering kita bertanya, untuk apa kita hidup? Alasan untuk hidup tentu menjadi sebuah penentu bagaimana kita menjaga hidup kita, saudaraku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalimat terakhir Duke Ellington ini kembali mengingatkan kita sebenarnya seperti apa kita ingin diingat atau seperti apa kita ingin dikenang oleh orang, ya, bila suatu saat kita sudah tidak ada lagi di dunia ini. Bila suatu saat kita telah meninggalkan dunia ini, apa yang mereka kenang tentang kita? Apa yang ada di benak orang nanti ketika mereka mendengar nama kita disebut setelah kita tidak ada lagi? Mari saudaraku, ya, berbicara tentang menjaga nama baik ini. Kita dapat belajar dari kisah-kisah beberapa tokoh Alkitab yang berdampak nama baik, yang berdampak baik bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi banyak orang setelah dia tiada. Salah satu yang kita lihat adalah seorang tokoh perempuan yang
luar biasa namanya Naomi. Tentu kita mengenal dalam kisah Alkitab. Naomi ini adalah seorang yang dikenal baik, dikatakan dikenal orang sebagai orang baik di kotanya, di tempat dia tinggal. Ini luar biasa saudara, di Bethlehem. Nama baik Naomi ini pun akhirnya dapat memberi pengaruh baik kepada kehidupan Ruth, menantunya itu. Ruth yang adalah orang yang sangat baru di kota itu, di Bethlehem, dan tidak ada orang yang mengenalnya sebelumnya. Namun oleh karena ia sudah mendapat perkenanan, ia menggunakan nama baik mertuanya Ruth, akhirnya juga dia mendapat perkenanan dari Boas. Berkat nama baik Ruth mertuanya itu, Naomi mertuanya itu, dan akhirnya Ruth pun mendapat perkenanan buah dari nama baik mertuanya. Sehingga dia pun membawa berkat dari nama baik mertuanya itu bagi dirinya, juga bagi keturunannya kelak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana kira-kira jikalau Naomi ini adalah nama yang terlanjur buruk di mata orang-orang di kota itu? Maka hal itu pun bisa saudara memberikan dampak negatif tentunya dalam kehidupan Ruth pada akhirnya. Tetapi karena Naomi memiliki nama baik, sehingga Ruth menantunya itu tertolong juga untuk bisa menikmati berkat kebaikan dari orang-orang yang ada di sekitar mereka. Itu sebabnya Raja Salomo pun memberikan satu pesan penting tentang hal itu. Sebagaimana telah kita baca tadi sebagai ayat penuntun renungan kita ini. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Mari saudaraku, kita renungkan dalam ayat ini. Bahkan dikatakan dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Jangan kita buta saudaraku. Mari kita benar-benar membuka mata bagaimana kita hidup dan untuk apa kita hidup. Dan bagaimana orang menilai kehidupan kita setelah kita tidak ada lagi. Itulah arti nama baik bagi kita saudaraku. Artinya menjaga nama baik bukan berarti kita lalu menjadi gila hormat, bukan saudaraku. Bukan untuk gila hormat, atau itu membuat kita menjaga untuk kita bisa selalu mencari muka agar terlihat hebat. Bukan juga saudaraku. Bukan itu tujuannya kita menjaga nama baik. Tanpa kita cari hormat, kalau kita benar memiliki nama baik, kita pasti akan dihormati oleh orang lain. Jadi bukan untuk kita buat nama kita seperti menempel baik supaya kita beroleh hormat. Itu akan menjadi sebuah yang sia-sia. Tetapi biarkanlah nama baik itu mendatangkan kehormatan bagi kita, saudaraku. Itu saja lebih berharga daripada perak dan emas. Karena oleh nama baik kita mendapatkan semuanya yang terbaik bagi hidup kita. Tidak ada kata terlambat sebenarnya. Mari dengan kita merenungkan firman ini pagi ini, saya rindu setiap kita mendengarkan renungan ini. Mari kita mulai memikirkan bagaimana kita hidup. Untuk apa kita hidup dan bagaimana orang mengenal kita setelah kita sudah tidak ada lagi. Mari, saudaraku, mari kita menjaga nama baik kita. Bagaimana kita meninggalkan sebuah legasi atau keteladanan hidup, memberikan dampak dan juga memberi pengaruh pada generasi berikutnya setelah kita sudah tidak ada di dunia ini. Tentu tidak ada kata terlambat, saya katakan tadi saudara. Mari kita belajar. Jika kita ingin menikmati buah dari nama baik itu untuk hidup kita juga untuk keturunan kita kelak, mari kita berubah. Dan kita mulai mempersiapkan warisan terbaik yang bisa kita wariskan saudaraku bagi kelak anak cucu kita, keturunan kita kelak. Selama kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan, selama kita hidup tentunya, mari kita tanamkan itu. Kita berikan kepada mereka buah dari kehidupan kita yang baik itu. Lewat renungan kita hari ini, kita diingatkan oleh firman Tuhan juga sebagaimana yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi, supaya kita tetap hidup tiada beraib, dikatakan, tiada bernoda. Mari menjaga kesaksian hidup kita dengan benar sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, dikatakan. Sehingga kita bercahaya di antara mereka
seperti bintang-bintang di dunia. Mari saudaraku, pelihara hidupmu, jaga kesaksian hidupmu, biar Tuhan memakai hidup kita seperti bintang di dunia ini yang bercahaya bagi setiap orang. Tentu kita hidup di tengah dunia yang sulit, di tengah kehidupan dunia yang jahat, tetapi ketika kita dapat konsisten untuk menjaga nama baik kita, kesaksian hidup kita, untuk tetap bisa menjaga diri kita sebagaimana dikatakan firman Tuhan hari ini, supaya hidup tidak beraib, tidak bercela, tidak bernoda, maka kita akan bercahaya. Orang akan menilai, orang akan melihat, dan orang akan memberikan kepada kita, saudaraku, nama, buah dari nama baik itu. Dan tidak hanya kita, anak cucu kita pun dapat menikmati buah nama baik kita. Karena itu mari kita senantiasa menunjukkan buah hidup yang baik, buah hidup yang manis tentunya, yang dapat dinikmati, yang dapat dirasakan oleh setiap orang, ya, baik selama kita hidup ataupun setelah kita tiada nanti, mereka terus dapat mengenang. Biarlah nama baik kita itu menjadi berkat bagi setiap orang, sehingga setiap orang juga tertuntun mengenal Tuhan dengan benar. Oleh karena buah nama baik kita, mereka juga bisa mengenal Tuhan sebagaimana kita terlebih dulu mengenal Tuhan dengan benar. Mari saudaraku, dalam renungan sederhana ini saya ingin katakan, jaga hidupmu, jaga kesaksian hidupmu. Di tengah dunia yang jahat ini kita perlu menunjukkan kita adalah anak Tuhan yang bisa memberikan terang, yang menjadi bercahaya seperti bintang-bintang di tengah-tengah mereka. Sehingga nama Tuhan dimuliakan, kita semua akan mendapatkan berkat sukacita bagi diri kita, juga bagi keturunan kita kelak. Tuhan memberkati, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini, terima kasih untuk anugerah kesempatan yang indah kami mendapatkan kesempatan merenungkan firman-Mu. Benar Tuhan bahwa nama baik itu berharga bagi kami. Dan tidak hanya bagi kami, tapi bagi Tuhan pun itu penting. Supaya kami bisa menjadi saluran berkat Allah bagi sebanyak mungkin orang. Berkatilah umat yang lemah, kuatkan mereka. Yang jatuh, angkat Tuhan. Yang tidak berdaya, berikan mereka semangat. Yang putus asa, berikan harapan. Yang berduka, dihibur Tuhan. Yang berbeban berat, diberikan kelegaan. Hamba terus doakan bagi mereka yang bergumul karena sakit, Tuhan pulihkan dan sembuhkan juga. Hamba juga doakan pada kesempatan ini, bagi umat-Mu yang sedang bergumul untuk pekerjaan, Tuhan berkati. Yang bergumul untuk jodoh, Tuhan berkati. Yang bergumul untuk keturunan pun diberkati Tuhan. Hamba juga berdoa ya Tuhan pada kesempatan ini, untuk setiap anak-anak kami dalam pergumulan pendidikan. Tuhan pimpin mereka dan berkati, berikan semangat belajar dan keberhasilan. Anak-anak-Mu yang bersuka cita karena berulang tahun hari ini, penuhkan sukacita mereka di dalam Tuhan juga hari ini. Terpuji Engkau Tuhan. Dan umat-Mu yang sedang dibelenggu oleh persoalan hidup yang sulit dan berat, bahkan kuasa setan, kuasa gelap, ketika mereka mendengarkan doa ini, biarlah mereka ditolong, dilepaskan, dibebaskan, dan diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang sudah hadapi hari ini, tetap semangat, jadi kuat dalam Tuhan, bersuka cita senantiasa, jangan menyerah, mengucap syukur atas segala sesuatu. Itu pasti dikehendaki Tuhan dari hidup saudara di hari ini. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat dan rindu didoakan, hubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap saudara membantu mendukung saudara dalam doa. Itu komitmen kami. Bantu juga kami untuk selalu mau membagikan renungan ini kepada sebanyak mungkin orang, sehingga banyak juga orang diberkati dan mereka juga boleh memuliakan Tuhan. Berikan komentar yang baik di link YouTube kami. Bagi saudara yang belum melakukannya, tekan tombol like, juga subscribe sebagai bentuk dukungan saudara untuk pengembangan pelayanan dan channel ini ke depan. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta di GKP Jemaat Khusus Horsa Medan, menyampaikan sampai jumpa saudaraku di kesempatan lain tentunya. Tuhan Yesus memberkati hidup saudara di hari ini. Shalom.